amalan terbaik di bulan Ramadan. Bahagia saja kita, Bapak Ibu, bahagia saja kita dengan datangnya Ramadan. Itu sudah bagian dari ibadah, Pak. Ya, senang, gembira perasaan kita dengan datangnya bulan Ramadan, itu sudah bagian dari ibadah yang luar biasa. Ya. Jangan mau lo tiba Ramadan, tiba lo Ramadan gitu ya. Bahagia saja kita sudah bagian dari ibadah. Kenapa? Satu-satunya nama bulan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ya. Ini apa di bulan? Bulan Islam lah hafal. Yang hafal itu banyak: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bila mulai puasa, Bu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ya, 1 Ramadan. Ya. Puasa mulai tanggal 1 Ramadan. Jangan ragu ya, Bu. Ya, nah. Cuman bertepatan nanti jatuhnya pada tanggal 2 April, ya. Jadi satu-satunya nama bulan Qamariyah yang ada dalam Al-Quran cuma Ramadan, Pak. Ya, tidak ketemu yang lain dalam Al-Quran. Jadi hanya Ramadan lah yang disebut di dalam Al-Quran, ya kan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Nah, gitu. Ya kan? Maka itu ibadahnya ibadah yang di luar Ramadan juga. Ya, selain dari puasa, tapi nilainya menjadi luar biasa. Ya, karena Ramadan itu, nah gitu. Begitu Allah memuliakan bulan Ramadan, maka itu bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Maka sambutlah ya bulan Ramadan itu dengan cara yang mulia gitu. Masa menyambut Ramadan dengan balimau kan? Ya, mandi kalau buat bercampur laki-laki, padusi, gadang, tuo, mudo, gae, ya kan? Awak akan masuk bertemu dengan bulan yang mulia, tapi karajo tidak mulia, ya kan? Itu bukan balimau, namanya balunau namanya itu, ya kan? Ya, memang harusnya bulan Ramadan itu diisi dengan perkataan-perkataan yang mulia, ya kan? Jangan diisi dengan perkataan yang tidak mulia, karena berada di tempat yang mulia, ya kan? Kita saja bisa menilai, Pak, orang berbicara, nah, itu terdidik kok, itu tidak terdidik, nah, itu orang biasa, kadang bisa kita menilai dari pembicaraannya, karena kita tahu dia berada di posisi yang mana, gitu ya. Kalau di sini tempatnya begini cara ngomongnya, ya kan? Nah, ini berada di bulan yang mulia, maka bicaranya pun harus bicara yang mulia, ya kan? Kalau istilah Al-Quran itu fatjatanibu qaulazur, jauhilah perkataan-perkataan yang buruk, ya kan? Ini tidak bisa lo dialih-alih, Bapak Ibu. Kau tidak sebenarnya kau bulan Ramadan kau tidak boleh bergunjing, tapi baalah, tidak mau lebih itu dah, Pak. Tapi baalah gitu ya. Ya perangainya model itu, tidak mau. Ya kan? Fitnah, gunjingan, ghibah, ya kan? Itu bagian dari yang tidak
memuliakan. Yang kedua berarti kalau manusia ini tidak sibuk dengan yang perkataan yang baik, maka dia akan disibukkan dengan perkataan yang tidak baik gitu. Nah, perkataan yang baik itu yang pertama tentu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan-amalan yang mulia gitu. Ya kan? Nggak dulu istilahnya do Pak, ya perintah-rintang puaso gitu ya. Itu main domino gitu ya. Nggak ada tuh dong. Ya itu nggak kerintang-rintang, ya puaso nya tuh Pak, ya kan? Karena apa? Karena puasa itu bulan yang mulia gitu. Nah, mari kita lihat dari awal. Pertama, ada malam, ada siang Ramadan. Kalau bahasa hadis itu kan dua ya. Ada namanya man qoma Ramadan, ya, ada namanya man shoma Ramadan. Nah, kita lihat pamannya besok ini sholat, ya sholat fardu. Nah, tinggal lagi meningkatkan kualitasnya yang 5 waktu itu. Kalau ada yang masih munfarid, masih sendiri-sendiri lebih banyak sholatnya, ya kan, keluarga-keluarga kita sampaikan momennya Ramadan ini berjamaah, ya momennya berjamaah gitu. Kalau sudah berjamaah, naikkan tingkatnya ke masjid, ya kan. Nah, makanya saya tengok kekuatan Ramadan itu memang berpengaruh Pak, ya kan. Puasa dari pagi, berbuka, sholatnya di masjid maghrib. Nah, begitu Pak, itu kan kekuatan itu, ya kan. Kajian sholat berjamaah ke Mas Haji gitu. Padahal latihan sejak pagi, tidak makan, tidak minum. Tapi setelah Ramadan kadang-kadang tak kaja lagi ke Mas Haji, ya, gitu. Ya kan? Kadang-kadang seperti orang di rumah saja Bu. Ya, kalau di rumah suami istri takana saling mengingatkan. Kok kadang-kadang lah keluar dari rumah nggak takana lah ya itu Pak. Jadi dalam semua Ramadan kok lagi keluar Ramadan ala lupa saya. Ya kan? Maka itu Allah yang kita sembah di bulan Ramadan dengan Allah yang kita sembah di luar Ramadan kan sama ya. Ya nak. Kalau semangatnya di bulan Ramadan itu luar biasa, tentu di luar Ramadan juga karena sama kan. Maka itu makna iman wahtisaban. Iman wahtisaban itu artinya sebenarnya ikhlas. Jadi kekuatan kita ada di dua itu sebenarnya Pak. Yang menyebabkan kita mampu, ya kan, buat terbaik di bulan Ramadan itu adalah iman dan ikhlas. Itu yang menyebabkan kita bertahan gitu. Sholat wajib yang belum tepat waktu mulai tepat waktu, kemudian jangan pernah lagi sholat wajib ini kecuali berjamaah, tambah lagi kecuali di masjid. Nah gitu. Sekurang-kurangnya 1 bulan itu bulan latihan sholat 5 waktu itu, ya kan, berjamaah di masjid. Jangan sampai terganggu oleh yang lain, ya kan. Makanya ada orang yang mencoba membuat jalan Pak, namanya sholat sampai puluh waktu apa sampai puluh hari? Sampai puluh hari. Itu sebenarnya melatih dirinya. Saya tidak mengambil yang lain-lain, tapi saya tengok di situ memang lalu di Mas Haji itu ya, tidak putih-putih sholat salamu sampai puluh hari berjamaah. Nah, tentu orang-orang yang tidak punya suami lagi, ya kan. Jadi kalau ada suaminya sholat lalu di Mas Haji, ya cari yang lain dia Pak kok ya itu ya. Ya kan. Tapi ada nilai latihan bermujahadah di situ, bersungguh-sungguh mencari, ya kan. Kalau kita pergi haji itu biasanya ada arba'in di Madinah kan,
Kalau itu 40 waktu, walaupun hadisnya diperdebatkan, tapi yang jelas hampir tidak pernah orang haji yang tidak arba'in, kan begitu kan? Tapi efeknya itu, nah ini pengaruhnya. Yang kedua, memang sholat wajib itu kan wala zikrullahi akbar. Tapi di waktu berada di bulan Ramadan, dia bisa lipatannya sampai 70 kali lipat gitu. Itu keistimewaannya Ramadan. Padahal kita sebenarnya kan sekarang kan udah sholat juga. Itu nilai-nilai ibadah sholat di luar Ramadan dengan Ramadan itu berbeda gitu. Nah, yang kedua nawafilnya, sholat sunatnya. Jelas ada sholat malam. Ya kan, man qama Ramadan, ya mendirikan malam-malam Ramadannya. Jangan seperti yang lain. Yang seperti lain itu maksudnya apa? Kalau kita karena sudah jemaah tetap, jangan sampai kalah lo besok di jemaah-jemaah yang baru datang gitu. Besok kan banyak tamu tiba Pak. Kok kadang-kadang awak nalah biasa ke masjid, kok tersingkir lo ke belakang. Ya nah, datang tamu-tamu mulia yang baru gitu. Habis Ramadannya lama hilang lo lihat itu ya. Nah kalau kita kan sudah biasa, ya kan, mempertahankan qiyamul Ramadan. Malah saking semangatnya, ada yang sudah sholat ya malam di masjid 11 rakaat 8 tambah witir, malah ada yang ingin lagi malamnya bangun ya kan untuk tahajud. Ya mayoritas ulama membolehkan. Terjadi perbedaan pendapat itu adalah di waktu apakah witir lagi atau tidak, ya kan. Kalau sudah witir di awal, maka itu tidak berwitir di akhir gitu. Jadi witir itu bukan penutup sholat, bisa di awal, bisa di akhir. Tapi ada semangatnya di situ, ya kan? Ingin ibadahnya, jaga malamnya sampai akhir Ramadan. Semakin kau ujung, semakin hebat. Jadi kalau merasa besok kau tidak usahlah terlalu fokus dengan membuat kue, kan tidak perlu lah Bu. Apalagi minyak masih langka dan mahal gitu. Iya kan. Ini dulu kue pakai minyak ada ya. Diabui kue abui itu enggak, Bu. Nah, kata nenek itu kan diabui saja gitu, ya kan. Dikukus atau apalah gitu ya. Ya kan. Kalau kali pikir Pak, jadi besok rumahku pak buat kue, sekolah ada kue, hampir seluruh rumah ada kue. Itu siapa akan makan kue lain? Ya kan. Orang nanti ibu pun kadang-kadang 2 hari lah sariawan. Dia mau nak minum sirup dah, batu sariawan. Nak minum mani-mani, nak makan mani-mani. Baru rayu baru. Lah kan isi sariawan. Membuat kue tanya yo solat di ibadah dia. Apalagi tak kena mau dulu ketek-ketek Pak. Kalau minta kue tak kue mak dah atau ambil lah tu dah. Nan dua saya macamnya Pak. Nan ngui-ngui cik tu nan pecah-pecah cik. Iya dah Bu. Hah? Baik itu memuliakan tamu kan begitu kan. Dua saya macamnya. Ya kan? Nah, nanangui-angui, tu. Tak masuk aja apa-apa makan itu tu. Dan jangan makan kau aku tu tamu esok mak aneko makanan. Dia selit nalai hitam separuh kena nampak pecah-pecah, bitulah nasib bawa gitu. Ya. Tapi tak boleh mengganggu kepada ibadah gitu ya. Nah, sholat rawatibnya mungkin selama ini belum terpelihara, ya kan? 12 rakaat. Nah, kita lihat di sini 2 sebelum subuh. Nah, itu yang populer juga disebut dengan sholat sunat fajar setelah azan sebelum iqamat, ya kan? Nah, dikatakan oleh Rasulullah, raka'ataini qabla fajri khairum minad dunya wa yusibuha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Bagaimana maksudnya lebih baik daripada dunia dan isinya? Nanti di akhirat kita buktikan yang ba'an dan sabanahnya gitu. Kalau kini bisa kita raba-raba. Mengantarkan kita bisa ke surga. Tentu lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau kita memahami
12 rakaat. Nah, ini kata Rasulullah, ya kan? Ma min abdin muslim yusalli, tidaklah seorang hamba itu salat, ya, kulla yaumin, itu setiap harinya, ya kan, 12 rakaat, itu Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga atau bangunan di surga. Jadi kalau gitu salat wajib tambah dengan salat sunat rawatib 12 rakaat, itu sudah bisa mengantarkan kita ke surga. Tak mungkin Allah bangunkan rumah di surga lalu tinggal di neraka, kan tak mungkin. Ya kan? Kalau Allah berjanji, kan, ini hadis sahih riwayat Muslim. Nah, yang 12 rakaat itu tambahnya di zuhur itu. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat. Biasanya kan 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelahnya, 2 setelah maghrib, ya kan, dan 2 setelah isya. Jadi kalau itu 10. Nah, yang 12-nya itu tambah lagi 2 sebelum zuhur, jadi 4. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh 2 salam atau 4 sekaligus, ya kan? Tapi kalau 4 sekaligus itu pakai tahiyat awal. Kalau mau pakai yang 4 sekaligus pada sebelum zuhur, jadi itu jumlahnya 12, ya kan? Nah, kalau seandainya kita mau itu aja cukup itu. Malamnya ibadah, kemudian jaga rawatibnya. Apalagi kalau mau tambah sholat sunat wuduknya, sholat sunat tahiyatul masjidnya, ya kan, atau sholat sunat mutlak, ya, ingin dekat dengan Allah, ya kan. Nah, itu dengan melaksanakan sholat sunat mutlak, ya, kapan, tapi tidak di waktu yang terlarang gitu. Nah, apalagi kalau kita ambil nanti, ya, ada juga yang ghairu muakkad, ya, salat yang mengiringi tapi dia tidak kuat, pamannya, boleh juga kita pakai yang mengiringi salat asar sebelum salat asar. Kalau sesudahnya tidak, boleh 2 atau boleh 4 rakaat sebelum asar, ya kan? Atau antara azan dengan iqamat semuanya ada sholat sunat, ya kan, termasuk sebenarnya maghrib, ya kan, sallu qabla maghrib fi salasin liman sya'ah, sholatlah kamu sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Jadi kalau ada kesempatan, kenapa tidak gitu, apalagi dikaitkan dengan Ramadan. Nah, besok juga laksanakan sholat duha, ya kan. Mungkin selama ini belum, maka itu target kita 1 bulan ini tidak putus-putus sholat duha, sehingga menjadi ada kenikmatannya. Kenapa? Sholat duha itu Bapak Ibu, apalagi besok yang berhubungan dengan Isra umpamanya di awal. Jadi zuhruk atau sholat Isra, kalau zuhruk dalam kalender itu sebenarnya waktu terlarang melaksanakan sholat karena sedang terbit matahari. Lewatkan, baru masuk awal duha, ya. Sholat di awal duha itulah yang sering disebut dengan sholat zuhruk atau sholat Isra. Jadi sebenarnya sholat duha tapi dikerjakan di awal. Nah, berhubungan dengan sholat di masjid, ya kan, sholat wajib di masjid, kemudian mengingat Allah itu bisa zikir, bisa ta'lim, bisa berdoa, bisa baca Quran. Setelah itu nanti terbit matahari sepenggalan, ya kan, maka itu pas masuk waktu duha, lalu sholat 2 rakaat, itu yang disebut dengan sholat Isra, ya kan. Malah dimotivasi oleh Rasulullah, tammah, sempurna seperti haji dan umroh, tapi belum naik haji, ya kan. Sangkolo itu sholat zuhruk di masa haji, itulah rasul naik haji ndak, ya kan. Tapi itu kemuliaannya, apalagi kalau dikerjakan
di bulan Ramadan gitu. Maka awalnya itu. Kemudian pada waktu tengahnya, ya kan? Jadi awal duha, tengah duha, akhir duha. Ya, akhirnya itu ya zuhur. Jadi awalnya adalah setelah terbit matahari sepenggalan, ya kan? Jadi kalau dihitung-hitung sejak mulai subuh aku sampai waktu duha itu 1,5 jam lah, beda jarak, ya kan? Jadi kalau tadi subuhnya jam berapa? Jam 5.15 ya? Berapa? Sampai balik. Sampai balik jam 6 sampai balik baru 1 jam, berarti setengah jam lagi. Ya kan, nanti terbit lihat di kalender, lalu laksanakan sholat duha. Jadi awal duha, tengah duha ya jam 9, jam 10, akhir duha itu jam 11 sampai waktu zuhur. Ya kan, itulah waktu. Kenapa tidak kita manfaatkan? Tidak bisa, ya kan? Nah itu, ini akan luar biasa berada di dalam Ramadan gitu. Nah kemudian saya ingin lihatkan infak umpamanya, ya kan? Afdalus sedekah fi Ramadan. Seafdal sedekah itu di bulan Ramadan. Apakah bentuk zakatnya yang wajib, sedekahnya mal, zakat fitrah nanti. Kemudian sedekah bisa dengan uang atau berbagi makanan dan minuman. Kan dimotivasi memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka ya. Tapi jangan 3 incik kurma itu dapat lo pahalo. Ya, orang yang berbuka itu ya berarti ada minumannya, ada makannya, ya kan, perbukaannya dan ada makannya. Ya, kalau kita total mungkin 20.000 lah ya. Dengan modal 20.000 bisa dapat pahala puasa seperti yang didapat oleh orang yang berpuasa itu, ya kan? Mungkin takjilnya 5.000, untuk nasi bungkusnya 15.000, ya kan tak tinggi-tinggi mana modalnya itu Pak, ya kan? Tambah lagi Pak, setelah dia berbuka dia kuat untuk ibadah malam. Itu jo ibadah malam itu diberi pula porsi untuk kita. Itulah makan itu kan menguatkan badan, ya kan, tenaganya. Dia dengan tenaga yang kita beri makan tadi itu, lalu dia semangat untuk ibadah. Kan ciri-ciri makan yang berkah itu tamuka panganlah untuk ibadah. Tapi kalau yang tak berkah itu sudah makan mengantuk, itu dah, ya kan? Balik nama tu sudah makan kanyang, itu tak berkah tu dah Pak, ya kan? Jo duduk selah payah Pak, sudah makan tu lah mau unju selah gitu ya. Itu ndak berkah tu. Empang lewat cenek, ala langkan selah. Ya kan? Ndak talok lama hari lah. Ya kan? Ini menunjukkan afdalus sedekah fi Ramadan. Terutama sekali kepada siapa? Ya kan? Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 215 itu wabil walidain wa aqrabin. Itu kepada orang tua dulu. Jadi kalau orang tuanya masih hidup itu duluan gitu. Diperhatikan bagaimana berbukanya. Kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim. Ya, minimal 1 hari 1 porsi untuk anak yatim. Ya kan? 1 hari. Jadi ada budget kita, ini 1 hari ini saya mau kasih perbukaan untuk orang anak yatim, saya mau bantu anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin atau ibnu sabil. Nah, carilah dulu siapa yang dekat-dekat dengan kita, ya kan? Nah itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini tetap kita motivasi, ya kan? Kalau bacaannya minimal 1 hari 1 juz. Kalau kajian tilawahnya mungkin temanya, ayatnya baca. Yang mana sekarang kita ambil, mulai mendalami. Oh saya mau cari ayat tentang sabar, ya kan? Banyak dalam Al-Quran, lihat seperti apa. Kalau mulai menghafal mungkin satu ayat 1 hari, 30 hari berarti 30 ayat, nambah hafalan kita 30 ayat gitu, bukan 30 juz. Kalau 30 juz nanti luar biasa ibu-ibu itu. Kemudian mulai mentadaburi,
Ya kan? Nah, yang keempat yang bisa kita lakukan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, karena banyak waktu yang pertama orang berpuasa itu mustajab doanya karena sedang berdoa, sedang berpuasa. Antara azan dengan iqamat, terutama sekali Bapak Ibu, ini rahasianya, jangan menganggap sahur itu hanya makan minum. Ya, itu yang penting. Sediakan waktu 5 atau 10 menit untuk beristighfar. Ya kan, wal mustaghfirina fi ashar. Ini amalan yang luar biasa yang kita dapatkan pada waktu sahar, pada waktu sahur. Jadi setelah sarapan, makan, sahur, minum, sediakan waktu. Kalau di rumah ya duduk sebentar di rumah, kemudian beristighfar. Ya kan? Jadi amalan yang terbaik pada waktu sahur itu, di samping sahur itu adalah berkah, adalah istighfar. Istighfar itu doa itu Pak. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosaku, Engkau yang maha besar. Itu sebenarnya istighfar. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu amalan yang luar biasa ketika ada waktu sahar atau waktu sahur. Ya kan? Dan waktu sahur itu kan kita biasa di dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan paling-paling Senin, Kamis kan. Ini tiap hari besok itu. Maka itu sediakan waktu setelah makan itu beristighfar. Ya kan? Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, keistimewaan yang luar biasa di bulan Ramadan ini bisa kita raih, dan nanti ujungnya la'allakum tattaqun. La'allah dalam bahasa Arab kan, la'allah itu adalah harapan yang bisa kita raih dengan bekerja keras. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, kata la'alla kan ada lakum, la'alla harapan untukmu dari Allah itu adalah kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya takwa itu hanya bisa diraih kalau kita bekerja keras untuk mendapatinya. Tidak bisa bersantai-santai. Santai-santai sih Ramadan kau itu dapat saya takwa. Karena takwa itu adalah tingkat yang paling tinggi di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Perhatikan sholatnya, perhatikan sedekahnya, perhatikan baca, berinteraksi dengan Al-Qur'annya selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita bahas Rabu yang lalu itu mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun ini. Insya Allah kalau masih ada umur yang panjang, kita bertemu setelah Ramadan. Ya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.